액션 let's go 저 건물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to our video. Di sini kita akan membahas tentang sesuatu nih. Tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Nesya Intanatiani. Saya Cili Deka Prigita, saya Cindy Auliantinia, saya Siva Nurdianti, saya Siva Aulia Sapitri, saya Azkia Paryati Sakin. Di sini kami dari kelas 12 MIPA 4 dan pada kesempatan kali ini saya beserta teman-teman saya yang pada cantik ini akan membahas mengenai evolusi dari Make Us. Selamat menyaksikan. Bye bye. Halo. Nah, teman-teman, kita langsung saja membahas evolusi Make Us. Nah, pertama kali Make Us ini dirilis, namanya itu bukanlah Make Us, tetapi System. Pada 24 Januari 1984, Apple merilis System 1.0 yang konsepnya diambil dari Xerox Alto. Tetapi, banyak elemen GUI yang dibuat oleh Apple sendiri, seperti menu bar, pop-up, drag on, drop, serta direct manipulation. Nah, pada sistem 1.0 ini adalah sistem operasi yang menggunakan GUI atau Graphical User Interface yang pada saat itu tuh masih belum populer karena hampir semua komputer masih menggunakan GUI. Sistem 1.0 ini hanya bisa menjalankan satu aplikasi saja dalam satu waktu. Dengan kata lain, dia tidak mampu melakukan multitasking. Dan pada bulan 5 Mei 1984, Apple kembali merilis sistem 1.1 dengan Finder 1.1. Nah, lanjut. Yang kedua adalah sistem 2.0. Sistem 2.0 ini diperkenalkan Apple pada April 1985, dilengkapi dengan Finder 4.1 dan Mini Finder untuk membuka aplikasi dengan cepat. Selain itu juga diperkenalkan sistem pengambilan screenshot dengan menggunakan tombol shift plus command plus trade. Nah, pada sistem 2.0 ini pengguna bisa men-shutdown komputer melalui menu yang disediakan. Nah, selanjutnya adalah sistem 3.0. Sistem 3.0 ini dirilis Apple pada bulan Januari 1986. Pada sistem ini hadir bersama dengan diperkenalkannya Mac Plus. Dilengkapi dengan Finder 5.1, sistem 3.0 ini mampu berjalan lebih cepat daripada versi-versi sebelumnya. Dikarenakan pada sistem 3.0 ini telah ada teknologi disk cache yang akan menyimpan kegiatan yang sering dilakukan pada memori. Nah, 1 bulan kemudian sistem 3.0 ini dirilis yang dilanjutkan dengan sistem 3.1 lalu sistem 3.2 pada bulan 1986 dan pada Januari 1987. Nah, lanjut sistem 4.0. Sistem 4.0 ini dirilis dengan Finder 5.4 pada bulan Maret 1987. Selain perbaikan bug, sistem ini hanya bisa dijalankan di Mac dengan RAM 512K ke atas. Dan 1 bulan berselang, Apple merilis lagi sistem 4.1 dengan Finder 5.5. Lebih anehnya lagi, pada sistem 4.1 ini hanya bisa dijalankan di Mac dengan RAM 1 MB ke atas. Nah, teman-teman, selanjutnya ada sistem 5.0. Pada Oktober 1987, Apple merilis sistem 4.2 dengan Finder 6.0. Namun, mereka menamakannya dengan sistem software 5. Di versi ini, copy paste sudah bisa dilakukan dengan lebih mudah dengan dilengkapi progress bar dan tombol cancel. Di sistem software 5 ini, pertama kalinya Apple mengenalkan fitur Move
Sistem 6 mampu berjalan dengan cepat dan bisa menjalankan floppy disk hanya dengan 300 sampai 400 KB RAM dan menyisakan banyak RAM untuk menjalankan aplikasi lainnya. Yang selanjutnya ada sistem 7.0. Sistem ini dirilis pada 13 Mei 1991. Ditambahkannya berbagai aplikasi baru, peningkatan stabilitas, serta fitur-fitur baru. Sistem 7 memberikan kebebasan untuk membuka banyak aplikasi sepanjang masih ada memori yang tersisa. Di versi ini juga pengguna bisa share file di hard disk melalui networking. Nah, teman-teman, sistem 7.0 ini bisa dikatakan bercabang karena Apple juga merilis sistem 7 dengan versi lainnya, yaitu sistem 7.5 pada bulan Januari 1995 dan melanjutkan dengan sistem 7.5.3 pada bulan Mei 1996. Dan selanjutnya ada sistem 7.6. Apple mulai mengganti nama OS-nya sejak dirilis sistem 7.6 pada Januari 1997. macOS 7.6 adalah sistem yang diganti dan sejak saat itu nama macOS mulai diperkenalkan untuk versi-versi selanjutnya. Nah, teman-teman, kemudian ada sistem 8.0, di mana pada bulan Juli 1997 Apple merilis macOS 8. Sistem operasi ini laku hingga 1,25 juta kopi dalam waktu 2 minggu saja dan menjadi software paling laris dalam periode tersebut. macOS 8 sangat stabil dan saat itu menjadi semacam software atau yang disebut juga yang harus dimiliki oleh semua komunitas pengguna Mac di tahun 1997. Kemudian ada sistem 9.0 dirilis pada 23 Oktober 1999. Di versi ini, Apple memperkenalkan multi-user system, di mana setiap user bisa menyimpan data dan sistem setting mereka. macOS 9 ini memiliki implementasi dan manajemen memori yang lebih baik daripada versi-versi sebelumnya. Di versi inilah Apple memperkenalkan Apple Software Update untuk mengupdate iOS. Kemudian ada macOS 10 atau biasa disebut juga server. macOS 10 server ini diperkenalkan pada 16 Maret 1999. Ini adalah sistem operasi Apple pertama yang rilis pasca mereka mengakuisisi NeXT. File manager dari OS 10 server ini sudah tidak menggunakan Finder lagi, tetapi sudah digantikan oleh Workspace Manager dari NeXT. Kemudian ada macOS 10 versi 10 atau biasa disebut dengan Cheetah. Dirilis pada tanggal 24 Maret 2001, macOS 10 versi 10 ini mengawali era tampilan modernnya dan meninggalkan tampilan klasiknya, di mana dibangun untuk berdasarkan Unix, benar-benar baru dan berbeda dari macOS 9 serta versi-versi sebelumnya. Di versi inilah pertama kali diperkenalkan adanya dock untuk pengaturan aplikasi macOS. Oke, selanjutnya ada macOS 10.10.1 atau UMA. Pada 25 September 2001, Apple kembali merilis sistem operasi terbarunya, yaitu macOS 10 versi 10.1. Versi ini cukup diterima dengan baik walaupun ada banyak kritik mengenai kurangnya fitur dan banyaknya bugs yang mengganggu. UMA memiliki peningkatan format yang cukup signifikan daripada versi-versi sebelumnya. Kemudian macOS 10 versi 10.2 atau Jaguar. Dirilis pada 23 Agustus 2002, Jaguar sangat diterima baik oleh pengguna Mac. Dengan stabilitas yang lebih tinggi, peningkatan performa dan
kecepatan serta kompatibilitas yang lebih baik. Di versi inilah pertama kalinya Apple mengikut sertakan codename atau Jaguar ke setiap campai iklan yang mereka lakukan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada macOS 10 versi 10.3 atau bisa disebut dengan Panther. Dirilis pada 24 Oktober 2003, di versi ini, aplikasi TechEdit dibuat compatible dengan dokumen Microsoft Word. Ada juga beberapa aplikasi baru yang disertakan seperti Phonebook, FileVault, iCanAV, dan Safari. Versi ini pertama kalinya browser Safari diperkenalkan untuk menggantikan Internet Explorer untuk Mac. Nah, lanjut, ada macOS 10 versi 10.4 atau bisa disebut dengan Tiger. Dirilis pada 29 April 2005 dan laku hingga 2 juta kopi di 6 minggu pertama perilisannya. Pada bulan Juni 2007, bahkan lebih dari 22 juta pengguna macOS atau lebih dari 67% pengguna macOS 10 menggunakan Tiger. Di versi inilah mulai diperkenalkan beberapa aplikasi baru seperti Automator, Grapher, Dictionary, Quad Composer, Owlet, dan Dashboard. Lanjut, ada macOS 10 versi 10.5 atau bisa disebut dengan Leopard. Dirilis 26 Oktober 2007 dan hadir dalam dua versi, desktop dan server. Pasca dirilisnya Tiger, ada lebih dari 300 perubahan yang dilakukan Apple di Leopard ini. Mulai dari peningkatan security, stabilitas, hingga berbagai fitur baru untuk developer. Nah, untuk yang selanjutnya ada macOS X versi 10.8. Versi OS X paling crash saat ini baru saja dirilis pada 25 Juli 2012. Hadir dengan berbagai fitur, digantinya iChat dengan message yang support iMessage. Dengan fitur ini, setiap pengguna bisa mengirimkan pesan secara tak terbatas ke seluruh pengguna Mac, iPhone, iPad, iPad Touch. Juga dilengkapi dengan browser Safari 6 terbaru. Dan yang selanjutnya ada macOS X versi 10.7. Diperkenalkan pada 20 Oktober tahun 2010, banyak sekali perubahan yang dibuat oleh Apple seperti support Mac, App Store, serta berbagai pengembangan terkait dengan Apple iOS. Dan untuk yang terakhir ada macOS X versi 10.6, dirilis pada 6 Juni 2009. Snow Leopard hadir dengan harga yang sangat murah dibanding versi-versi lainnya, yaitu hanya $29. Snow Leopard mengalami banyak sekali peningkatan performa, efisiensi, dan pengurangan memori footprint. Nah, teman-teman, itulah perkembangan evolusi macOS dari zaman ke zamannya. Ternyata ya, teknologi dari zaman ke zamannya itu semakin canggih, dan maka dari itu kita harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan.